Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, kita lanjutkan materi kali ini dengan gerak lurus. Ya, semoga Ananda semuanya berada dalam keadaan sehat dan bisa menyimak video kita kali ini. Tolong Ananda menyimak dengan sebaik mungkin ya. Jangan sambil main game, jangan sambil main atau yang lain-lainnya, main chattingan ya. Oke. Nih, kita lanjutkan dengan gerak lurus. Coba ya. Ibu ini bergerak ya. Dia bergerak nih, tapi dia tidak, menurut fisika dia tidak berpindah. Ya, dia bergerak di tempat saja. Kalau ini anak pemain skateboard ini dia pindah tempat ya, pindah kedudukannya. Dari sini dia pindah kemari. Nah, jadi dalam fisika itu yang dikatakan bergerak apabila posisinya berubah ya. Nah, jadi ada pengertian gerak itu jadi berbeda. Nah, kita lihat kompetensi dasar ya. Menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Indikator mendefinisikan pengertian gerak, membedakan jarak dan perpindahan, membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan GLB melalui percobaan dan pengukuran besaran-besaran terkait. Nah, sekarang kita lihat pengertian gerak ya. Apa itu gerak? Nah, sesuai dengan Ibu sebutkan di awal tadi, menurut fisika itu gerak adalah suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Jadi kalau posisinya berubah itu baru dikatakan bergerak menurut fisika. Jadi kalau dia bergerak di tempat itu belum bergerak. Dia masih dikatakan diam. Oke. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Untuk menghindari terjadinya kerumitan gerak benda, dapat didekati dengan analogi gerak partikel atau benda titik. Jadi, di sini kita akan mempelajari gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Ya, gerak satu dimensi. Ingat itu. Nah, ke arah sumbu X saja, atau sumbu Y saja, atau ke arah sumbu Z saja. Nah, sekarang kita lihat pengertian atau perbedaan jarak dengan perpindahan. Nah, sesuai yang dikatakan tadi, jadi ini yang mencoret dinding ini dia bergerak, tapi dalam menurut fisika dia tidak berpindah ya, jadi belum dikatakan bergerak. Nah, ini ibu mendorong rak buku ini dia juga bergerak di tempat, tidak berpindah. Nah, yang berpindah itu si anak sedang bermain skateboard. Ada posisi awal, ada posisi akhir. Nah, itu jaraknya dari posisi awal sampai ke posisi akhir itu namanya jarak tempuh ya. Tapi perpindahannya dari awal sampai akhir itu, nah kalau dia ulangi, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh pemain skateboard ini, panjang lintasannya ya, panjang lintasannya. Tapi kalau dia perpindahan, nih pemain skateboard pindah dari kiri ke kanan. Nah, sejauh sekian meter. Nah, itu yang perpindahan ya. Beda jarak dengan perpindahan. Kalau jarak panjang lintasan yang ditempuh. Tapi kalau perpindahan itu adalah posisinya, posisi awal, posisi akhir. Nah, dari kiri ke kanan. Jadi dari ilustrasi itu perpindahan termasuk besaran vektor. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu tergantung sistem koordinat. Di posisi A terhadap titik acuannya titik koordinat 0 berpindah ke B. Jadi akhirnya di X2, awalnya di X1, jadi sehingga perpindahannya sama dengan X2 dikurang X1. Nah, itu perpindahan. Tapi kalau jarak, nah berarti panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Jadi jarak itu besaran skalar, sementara perpindahan itu adalah besaran vektor. Ya, jadi mohon diperhatikan apa itu perpindahan, apa itu jarak. Ya, beda jarak dengan perpindahan, sangat berbeda ya. Jadi kita lanjutkan. Setelah paham ini kita lanjutkan dengan contoh soal berikut ini. Nah, nih di sini ada
sedang berlari, apa namanya nih, monyet ya. Nah, ini dia berada di posisi A, perhatikan. Nah, dia menuju titik 0. Ingat nih, B, garis bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai B. Nah, sampai B dia tidak berhenti, kembali lagi menuju 0. Nah, di sini ada 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, di sini A, 6. Nah, dia hanya sampai di sini ya. Hanya sampai di posisi negatif 1. Ya, perhatikan dia sampai di posisi negatif 1 dari A ke 0 ke B ke 0 sampai di posisi min 1. Nah, kita lihat. Berapa jarak yang ditempuh dari A sampai dia diam? Nah, berapa coba? Nah, dari A ke 0, 6. Dari 0 ke B, 6. Ya, dari A ke O, 6. Dari O ke B, 6. Dari B ke O, juga 6. Nah, dia berada diamnya di min 1. Jadi, sini karena dia jarak, berarti 6 tambah 6 tambah 6 tambah 1 sama dengan 19. Kalau dia satuannya meter, skalanya berarti 19 meter. Nah, berapa perpindahannya? Nah, ingat, posisi awalnya di mana? Di A, negatif 6. Posisi akhirnya di mana? Negatif 1. Gimana cara menghitung perpindahan tadi? Posisi akhir dikurang posisi awal. Berarti, ayo, negatif 1 dikurang negatif 6. Jadi, jawabannya 5. Kedudukan akhir dikurang kedudukan awal. Oke, contoh berikutnya. Dia berada posisi awalnya di O ya. Posisi awalnya di O, di titik 0. Nah, mana dia berpindah? Dia menuju B. Ingat, dari O ke B 6 ya. Apakah dia diam di B? Kita perhatikan, oh tidak. Dia balik arah lagi. Apakah dia hanya sampai di O? Oh tidak, dia lanjut ke A. Ingat, dari O ke A. Ini A posisinya negatif 6 ya. Oh tidak, dia masih juga jalan. Nah, apakah dia sampai ke mana? Kita lanjutkan. Apakah diam di O? Tidak. Apakah dia sampai di B? Oh tidak. Ternyata dia berhenti di posisi, diamnya di posisi 3. Nah, baiklah. Berapa jarak yang ditempuh dari O sampai diam? Nah, kira-kira berapa? Ayo, hitung lintasannya. Panjang lintasan yang ditempuh. Apa jarak tadi? Panjang lintasan yang ditempuh. Nih jawabannya. Ya. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 3 sama dengan 27. Nah, kalau begitu berapa perpindahannya? Nah, dia berada awalnya di mana? Di O. O itu berapa? 0. Nah, sampai di mana dia? Posisi 3. Berarti akhirnya 3 dikurang 0 sama dengan 3. Nah, positif 3 berarti dia ke arah B ya. Berpindahnya dari 0 ke B. Ingat ya, positif 3. Nah, begitu juga dengan di atas tadi. Positif 5 berarti pindahnya ke kanan. Dari A ke arah O. Ke kanan. Nah, ini ada contoh berikutnya. Ya. Contoh berikutnya. Nih. Binatang ini. Nah, dia sekarang berada di B. Dia akan kemana? Kita perhatikan. Nah, coba diperhatikan. Nah, apakah ada diam di A? Nah, berarti dari B menuju O, menuju O, sampai ke A, dari A, kembali ke O, nah, terus ke B, nah, dia terus berhenti di negatif 2 ya, berhenti di negatif 2. Nah, berapa jarak yang ditempuh dari B sampai dia diam? Dari B ke A, kembali ke B, dan diam di negatif 2. Oke, berapa? Ayo dihitung. Nah, apakah jawabannya benar? Nih jawabannya ya. 32. Nih nampak ya? 32. Coba perhatikan. Oke, berapa perpindahannya? Nah, posisi akhirnya negatif 2. Posisi awalnya di positif 6. Jadi, akhirnya dikurang awal. Berarti negatif 2 dikurang 6. Negatif 8. Oke, dengan 3 contoh ini semoga Anda paham ya. Apa itu jarak, apa itu perpindahan. Ingat jarak. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Perpindahan posisi akhir dikurang posisi awal. Nah, ini ada ilustrasi berikutnya. Jarak dan perpindahan ya. Perbedaan jarak dengan perpindahan. Perhatikan lintasan bola berikut ini ya. Nih. Bolanya berpindah. Ya, menempuh jarak. Nih, jaraknya yang berwarna hijau. Nih jarak ya. Jarak tempuh.
Nah, sementara dia sampai sini bolanya kan, berarti dari sini tarik garis ke sini, itu namanya perpindahan. Nah, kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh bola tadi, ini dia panjang lintasannya. Jadi jaraknya hanya garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, ini juga jarak, berapa jarak serta perpindahan kucing ya. Kucing nih berpindah dari sini, pindah ke sini. Nah, dengan jarak 8 meter. Nah, dia ke arah ini, 8 meter. Sampai dia sini, berbelok 90 derajat ke arah ini, sejauh 6 meter. Nah, dia berhenti di sini kucingnya. Tak jalan lagi, dia berhenti di sini. Nah, berapakah jarak tempuhnya kira-kira? Nah, yo, jarak tempuhnya berarti 8 tambah 6, 14 meter. Nah, berapa perpindahannya kalau sudutnya di sini 90 derajat? Ingat Pitagoras ya, perpindahannya 8 kuadrat tambah 6 kuadrat diakarkan sama dengan akar 100 sama dengan 10. Oke, pintar anak-anak ibu ya, itu vektor, ingat ya, vektor. Jadi perpindahan itu adalah vektor. Nah, oke, jarak dengan perpindahan. Nah, oke, baik. Semoga Ananda dari beberapa contoh di atas Ananda paham apa itu jarak, apa itu perpindahan. Jangan dilupakan ya, karena pelajaran ini akan berkelanjutan untuk pelajaran berikutnya. Nah, ya. Jadi jarak di sini besaran skalar. Jadi perpindahan di sini besaran vektor. Nah, ini yang berwarna kuning ini jarak ya. Yang berwarna merah ini adalah perpindahan. Banyak contoh-contoh yang lain nih. Contoh soal jarak dan perpindahan. Dari A ke B 5 meter. Dari B dia kembali ke A 5 meter juga. Berarti jarak tempuhnya benda bergerak dari A ke B 5 meter. Dan kembali lagi ke A. Nah, dari A ke B kembali lagi ke A. Nah, berapa perpindahannya? Berarti posisi awalnya X2-nya sama dengan X1. Sehingga posisi awalnya di A. Posisi akhirnya juga di A. Berarti sama dengan 0. Nah, berapa jaraknya? Ya, jarak tempuhnya berarti 5 tambah 5. Jadi jangan 5 kurang 5 ya, tapi 5 tambah 5 sama dengan 10 meter. Oke, soal-soal latihan. Nah, yang pertama ya, jelaskan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Yang kedua, sebut sebuah mobil bergerak sejauh 12 km ke utara, kemudian berbelok ke timur sejauh 5 km. Tentukanlah jarak dan perpindahan mobil tersebut. Ananda lukis ya. Di buku latihannya menggunakan roll, menggunakan mistar. Nah, oke, buatkan vektor 12 km itu dengan 12 cm aja. Ganti kilometernya dengan cm dalam skalanya. Dalam perhitungnya tetap kilometer. Nah, gitu juga dengan soal nomor 3. Silakan dibaca soalnya. Nah, kemana dia perginya pertama? Seorang pelari berlari sejauh 3 km ke timur. Kemudian pelari tersebut belok ke selatan sejauh 4 km. Lalu kembali ke posisi awalnya sejauh 5 km. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh pelari tersebut? Soal nomor 4. Dibuat sketsa gambarnya. Soal nomor 3, soal nomor 4. Dan soal nomor 5 ya. Nah, inilah soal-soal latihan yang akan Ananda kerjakan di buku latihan. Nah, untuk hari ini, untuk video kali ini sekian dari Ibu. Terlebih dan terkurang Ibu minta maaf. Ibu sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.